Hi everyone. Good morning, good morning, good morning. Menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya di kota Brisbane, Australia. Saya Pastor Hania Saputra ingin menyapa Anda, semua anak-anak Tuhan yang ada di atas muka bumi. Nah, sebagai salah seorang bekas pendosa yang sudah diselamatkan oleh darah Kristus, maka kita memiliki satu privilege, kita memiliki satu kehormatan untuk bisa menjadi anak Tuhan. Ya, barang siapa yang percaya kepada Kristus bisa menyebut dirinya sebagai anak Tuhan. Nah, salah satu karakter dari sifat Bapa kita, yaitu dia itu pemberi. Dia yang memberikan anaknya yang tunggal bagi penyelamatan kita semuanya. Bahkan penyelamatan dunia juga. Nah, dia yang sudah memberikan yang terbaik, dia tidak akan pernah menyimpan ataupun menahan sesuatu yang Anda minta ataupun mohonkan kepadanya. Nah, masalah timing, masalah waktu, mungkin itu yang sering membuat Anda menyerah dan berhenti meminta kepadanya. Mazmur 84 ayat 12 mengatakan bahwa ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidupnya tidak bercelah. Itu Mazmur 84 ayat 12. Jadi mintalah jika Anda belum menerimanya. Tidak sulit kok untuk meminta. Anda tidak menerima karena Anda belum meminta. Kita ini banyak memiliki keinginan dan menderita oleh karena keinginan yang tidak terpenuhi itu. Lebih parah lagi kalau itu cuma semuanya tersimpan di dalam hati. Tolong coba bandingkan keadaan Anda pada waktu penggenapan atas semua kebutuhan yang dijawab oleh Tuhan. Dengan keadaan ketika Anda berdoa, belum menerima daripada Tuhan. Saya rasa ketika Anda menerima jawaban daripada Tuhan, maka itulah ledakan kegembiraan yang luar biasa sekali yang Anda bisa tunjukkan ya kepada siapapun juga. Anda akan gembira luar biasa sekali. Nah, pertanyaan saya adalah begini, mengapa Anda tidak memintanya sekarang? Pernahkah Anda meminta meminta dari dalamnya ketidakmampuan dan ketidakpunyaan Anda? Kita ini meminta bukan karena kita ini punya. Justru dikatakan di Yakobus pasal yang ke-1 ayat 5 mengatakan bahwa apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, harus ada fase ataupun keadaan kekurangan, baru Anda meminta. Kalau Anda sampai kepada pengetahuan bahwa Anda kekurangan sesuatu, itu karena Anda bersenggolan dengan realita. Bukan realita sekitar Anda saja, tetapi realita rohani. Justru di sanalah Anda harus mengaktifkan iman. Perkataan minta ataupun memohon ya, di dalam Alkitab ini. Banyak orang merasa tidak tertarik sama sekali dengan kekurangan mereka. Kalau bisa mereka menyembunyikan kekurangan mereka. Dan selalu kalau ditanya, hey, how are you? How are you doing? Jawaban kita, we are good, we are fine. Padahal kita tidak juga good, kita juga tidak fine. Banyak di antara kita juga tidak tertarik akan kemiskinan rohani. Acuh tak acuh masa bodoh. Nah, inilah yang membuat keadaan Anda tidak akan berubah. Orang miskin itu tidaklah meminta oleh karena alasan lain kecuali keadaan mereka yang parah, keadaan mereka yang galau, keadaan mereka yang serba kekurangan dan tidak adanya pengharapan itu. Oleh karena itu mendorong orang ini, keadaan yang demikian mendorong orang ini untuk tidak merasa malu untuk memohon.
Pantesan di dalam perjanjian baru saudara dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang miskin. Matius 5 ayat 3. Setiap orang yang meminta, mendapatkan. Setiap orang yang meminta, pastilah mereka mendapatkan. How desperate you are. Berapa butuhnya Anda akan pertolongan Tuhan. Jikalau Anda masih punya sikap, ya, oke Lord, diberi baik, ya, tidak diberi juga tidak apa-apa. Diberi oke, tidak diberi juga oke. Maka Anda tidak akan menerima sesuatu daripada Tuhan, sebab Anda salah memintanya. Yakobus 1 ayat 5 dan 6. Saya anjurkan kepada saudara dan saya, kita sebagai anak, Allah sebagai Bapa, tetaplah meminta kepadanya, datang sebagai seorang anak kepada Bapa. Janganlah selalu diintimidasi dengan banyaknya permohonan Anda. Sebab Bapa kita tidak pernah merasa diintimidasi oleh pertanyaan siapapun juga. Lebih baik kita jangan hidup dengan penyesalan oleh karena kita tidak meminta kepadanya. Justru saya meminta kepadanya dan saya menunggu pengenapan janji dia. Mari bersama saya tetaplah kuat, teman-teman. Ada beberapa di antara saudara yang terpapar COVID-19 hari ini. Demam, merasa mual, sulit bernafas. Yuk kita sama-sama meminta kesembuhan hari ini. Siapapun yang orang yang saudara kasih, ada seseorang yang saya kasih, sedang terpapar COVID-19 hari ini. Saya percaya, saudara berdoa, saya berdoa. Mereka semua yang terpapar COVID-19 akan disembuhkan total. Terima kasih Tuhan untuk anugerah. Jamah kekasih-kekasih kami saat ini juga. Dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurmu, mereka sudah disembuhkan. Doa yang simpel kan? Tapi itu doa permintaan. Lebih baik kita nih meminta daripada tidak meminta oleh karena sikap Anda yang jauh daripada Tuhan. Biasanya orang yang jauh daripada Tuhan tidak pernah meminta, tidak merasa membutuhkan Tuhan. Saya menyadari bahwa belum tentu semua yang kita minta itu sesuai dengan rencana Tuhan. Mungkin saja permintaan kita bukanlah yang terbaik, tetapi yang jelas Tuhan tetap akan memberikan yang terbaik. Berarti doa kita pun dijawab. Satu lagi, Tuhan tidaklah pernah merasa bahwa dia terintimidasi dengan permintaan Anda. Kalau tidak demikian, dia tidak mungkin menawarkan sesuatu kepada kita di dalam Alkitabnya. Mintalah, maka itu akan diberikan kepada. Dialah yang memberikan undangan kepada kita semua. Minta. Oleh karena itu, baiklah kita semua dengan berani dan respect terhadap kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan dalam meminta segala sesuatu yang kita butuhkan. Saya yakin percaya, doa-doa kita sudah dijawab. Apabila video ini memberkati saudara, artikel ini memberikan kekuatan bagi saudara, baiklah saudara like, saudara share, maupun saudara subscribe dalam YouTube channel saya. Jangan lupa, ya, ini akan memberkati kehidupan Anda. Menyusun batu di atas batu iman. Yang saudara tidak sadari itu akan menjadi satu pertahanan, tembok pertahanan di dalam menghadapi semua tantangan dan cobaan. Tuhan memberkati Anda. God bless you.